Dan itu Nah, baik. Ya, kita masuk. Iya, udah masuk. Kemudian ini materinya from begin. Baik, ya. Jadi kita akan ke dasar-dasar NN lagi, tetapi lebih ke matnya. Jadi karena coding-codingnya toh juga bisa ditemukan di berbagai tempat, tapi mungkin alasan uh, penalarannya perlu belajar bersama yang untuk dasar, ya. Jadi ini hari ini kita lihat jenis-jenis neural network, begitu, di mana garis besarnya adalah shallow neural network itu kalau ada satu atau dua lah hidden layer, terus ada deep neural network, nanti di kuliah semester berikutnya genap yang disebut deep learning begitu ya. Jadi deep learning itu kalau ada multiple hidden layers. Gambarannya ada ditunjukkan pada sebelah kanan begitu, di mana input yang dilambangkan dengan apa? Input dengan neuron yang di layer pertama begitu, kemudian yang di dalamnya disebut hidden layer, yang di luar adalah disebut output layer yang sebelah kanan begitu. Komponen pada NN itu uh, terdiri dari banyaknya layer dalam network, kemudian ukuran inputnya, banyaknya neuron di hidden maupun banyaknya neuron di output, kemudian nilai awal untuk bobot maupun nilai awal untuk bias. Itu kalau dalam coding kita perlu setting gitu ya. Nah, banyak buku yang saya belum koleksi dengan baik, yang sudah dikoleksikan Pak Bambang, maksud saya adalah buku-buku itu ya di overview ya, karena kemarin 2 hari saya baca itu enak membaca buku karena jadi kaya gitu. Ya, contohnya ini sederhananya ada perbandingan antara biological neuron dengan artificial neuron tuh tidak seperti gambar yang kemarin, tapi ada beberapa penjelasan yang lebih rinci. Misalnya ada berapa neuron kalau di secara real itu ada 10 pangkat 11, kalau di artificial itu ada 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 4 neuron dengan dibantu teknologi yang mendukung, begitu ya. Ini buku yang terkait dengan ini ya, Introduction to Artificial Neural Network. Ya. Dan masih banyak buku lagi, saya belum sempat untuk menglinkkan. Ini contoh saja. Ya, jadi saya menggabung-gabungkan beberapa bacaan dalam satu tampilan ini supaya cukup apa namanya cukup mendukung keilmuannya. Kalau di tahun yang lalu kita tidak terlalu banyak tapi lebih banyak coding, begitu ya. Nah, ini kita akan seimbangkan. Nah, ini contoh sederhana kemarin mengingat notasi yang kemarin ya. Yang lalu kalau atau yang sederhananya di sini ada input X1-nya 10, X2-nya 20, dan kemudian disambung ada layar berikutnya itu dihubungkan dengan bobot untuk menuju ke sana ya. Misalnya di sini X1 10, kemudian dari X1 ke neuron berikutnya itu di sini adalah bobotnya, notasinya W11 itu 0,1, kemudian di W12 itu 0,2, neuron ketiganya adalah W13 0,3 begitu. Jadi yang dari 1 ke 1, 2, 3. Nanti di lembar berikutnya, oh ini beri nama A, B, C, D gitu ya. Nanti teman-teman menyesuaikan. Ada yang kemudian kemarin itu kita kalau ada bias begitu nanti itu sebagai W00 misalnya. Yang kemudian disetting X0 adalah 1 misalnya. Nah, dan berikutnya juga begitu X2 ke W ke mana neuron berikutnya di layar berikutnya itu ada W21 sama dengan 1, W22 sama dengan 2, W23 3. Nah, sehingga hasil
hasil berikutnya di sini adalah sebagai penjumlahan ya. X, W ya, sigma XI, WI. Nah, misalnya di situ adalah 10 X1-nya, W11-nya 0,1 ditambah X2-nya 20 ditambah bobotnya 1, W21 sama dengan 1. Ya, ini yang kita sebut namanya si Z gitu ya. Dan secara sama untuk yang di berikutnya. Ya, ini diperkenalkan notasinya di sini. Dan sehingga kita bisa mempunyai matriks ya, matriks W ya. Dan tata tulis dalam perkalian ini kita tulisnya adalah W transpose X sehingga diperoleh matriks atau vektor kolom 3 kali 1 ya. Yang hasilnya adalah 21, 42, 63. Perhatikan di sini ada T di situ. Itu artinya transpose. Kita janjian ya bahwa yang cetak tebal atau di diktat saya itu panah adalah vektor kolom. Kenapa dia menuliskan matriks ya supaya lebih umum. Itu vektor kolom itu adalah matriks yang punya kolom kolomnya 1. Itu contohnya ya, untuk contoh bagaimana proses ini. Nanti di berikutnya kita bisa lihat apa yang terjadi, bahwa selanjutnya ada proses forward pass ya. Sebentar, jadi di sini tadi mestinya ada, kok kelewatan ya. Nah ini ya, jenis-jenis NN ini kepindahan ya, terpindah tadi ke geret mungkin ya. Bahwa nanti kita akan lihat jenis-jenis NN itu berdasarkan cara kerjanya. Ya, mungkin yang pertama kali kenal tuh perseptron. Kemudian tidak cukup untuk mengatasi permasalahan yang lebih kompleks lagi, multilayer perseptron. Ya, perseptron itu dari kata persepsi ya. Persepsimu apa sih misalnya ya? Persepsimu apa sih tentang si A gitu ya? Atau tentang Buana, oh ini suaranya keras, misalnya begitu ya. Ada persepsi ya. Jadi ada bagaimana algoritma dibangun dengan dasar persepsi ya, sehingga digunakan judul perseptron. Kemudian peningkatan multilayer, dan kemudian feed forward tentunya diikuti dengan feed forward NN, neural network. Kemudian yang keempat recurrent neural network, sehingga teman-teman mungkin dengar RNN gitu ya, convolutional neural network, jadi ada CNN. Nah, di antara multilayer perceptron dengan feed forward itu ada perjalanan matematik yang cukup panjang, yaitu backpropagation, sehingga nanti agak tajam di sini. Kemarin kita sudah belajar turunan begitu ya. Nanti kalau tidak puas dengan PPT saya bisa melongok bukunya supaya yang lebih detail ya. Terus kemudian ada modular neural network, radial basis functional. Ya, kita jumpai juga ini di SVM, ini semacam ada kernel di situ. Kemudian long short term memory, kalau datanya time series dan sering banyak digunakan di penelitian S2, misalnya siapa namanya Johannes, sedangkan konvolusional untuk oleh Denny, CNN, dan pengembangannya. Kemudian liquid state machine, extreme learning machine, deep residual network, sequence to sequence model, and then transformer. Di antaranya masih ada lagi ya penamaan yang mungkin pengembangan dari ini gitu ya, pengembangan dari ini. Jadi banyak sekali. Ini contoh gambaran bahwa input itu memuat tidak hanya angka-angka seperti yang kita lihat tadi, bisa gender, bisa umur, school background ya, latar belakang sekolah, posisi, pengalaman, kemudian enggak tahu ini direction ini mungkin interestnya ya, development, accountability, relationship,
Kemudian dengan adanya weight dan hidden layer, tingkat kepuasan pekerjaan itu bagaimana gitu ya. Misalnya jawabannya puas, tidak puas, atau sangat puas, dan seterusnya. Jadi ini contoh ya, contoh bahwa kenapa ada perlu pengembangan di CNN salah satu aplikasinya. Nah, mungkin punya siapa? Yosia juga bisa ya, datanya sangat kompleks seperti ini. Bisa dengan CNN seperti apa, atau LSTM seperti apa, atau gabungannya. Ya, tadi dari ini contoh yang paling sederhana, bagaimana kita memproses secara aljabar linear, dan ketika ada berbagai hidden tadi, hidden layer, kemudian tentunya bobot maupun bias di situ perlu diperbaiki untuk mendapatkan target yang dikehendaki, yang kemudian melalui perbaikannya melalui back propagation gitu, yang merupakan sebaliknya dari forward pass. Jadi kalau forward pass itu dari kiri ke kanan prosesnya, kalau back propagation itu kembali untuk memperoleh update dari bobot ataupun juga bias begitu untuk mendapatkan nilai yang terbaik, bobot dan bias yang terbaik dengan error yang cukup ditoleransi sangat kecil misalnya. Ya, jadi fokus hari ini kenapa sih ke proses seperti itu begitu. Semoga programnya bisa dicermati juga. Saya tulis di link supaya nanti kalau kita tidak sempat, mahasiswa bisa mencocokkan dengan alur yang ada di sini. Ya, nah, perceptron rule dari perception ya, seeing and recognizing images ya. Nah, perceptron itu terdiri dari suatu biner threshold neuron. Jadi biasanya ada threshold itu batas ambang ya, batas ambang. Nah, batas ambangnya ditunjukkan di sini, binary threshold neuron. Jadi kita punya Z tadi yang kombinasi linear tadi, Z sama dengan bias plus sigma WIXI, dan targetnya itu didefinisikan 1 jika Z lebih besar sama dengan 0, atau kalau negatif Z-nya berarti Y-nya atau targetnya 0. Jadi ini disebut juga biner ya, binary, proses binary ataupun logistic regression yang dimodifikasi. Nah, ini contoh penggambarannya di mana kemarin kita, kalau ini ada B-nya ini tidak terlibat, jadi ini di sini X0-nya ya, ada X0 kalau indeksnya dari 1 begitu. Ya, di sini X1, X2, jadi X0-nya 1, B-nya suatu nilai ya. Jadi bisa ditulis sebagai sigma WIXI atau juga B plus sigma WIXI. Jadi beberapa notasi seperti itu atau seperti ditulis di sini ya. Ini agak mengganggu mungkin tulisannya ya. Ada W0, X0 ini di sini sama dengan B gitu ya. Tapi semoga ini dipahami. Yang kita sebut ini bias absorption. Jadi bila dikehendaki ditulis sigma WIXI ini sebagai bias absorption. Nah, perceptron ini aturan mainnya atau aturan pembelajarannya disebut seperti itu karena ini rumah besarnya adalah machine learning juga, yes, bagian dari machine learning juga. Nah, ini memilih ya kasus trainingnya yang pertama, kemudian ada if the predicted output cocok dengan output label, ya udah nggak usah dilakukan apa-apa. Tetapi yang ketiga, jika perceptron predict 0, ya, jadi kalau tadi jaringan tadi menduga 0,
Tetapi harusnya yang diduga itu harusnya 1. Nah, maka perlu ditambahkan input vektornya menjadi apa? Pada vektor bobot. Nah, yang kedua, jika perseptron itu menduga 1 dan hasil dugaannya adalah and it should have predicted a 0, ya, jika perseptron itu menduga itu 1, tetapi apa yang diduga 0, maka hasil input vektor itu harus dikurangi gitu. Jadi kadang ada tanda di sini ada B min sigma WIXI atau B plus ya. Di sini perlu diperhatikan. Contoh ya, ini contoh sederhana. X-nya 0,3 dan 0,4, biasnya 0,4, bobotnya 2,-3, targetnya ini ditulis ya, target itu T di sini menurut versi buku ini. Jadi menyesuaikan sama dengan 1, maka proses klasifikasi ya, karena ini klasifikasi ya 1 atau 0, itu Z sama dengan B plus sigma WIXI. B-nya 0,5 ditambah 2, itu 2 adalah bobotnya. Jadi sementara bobotnya di input ya, kita padahal kasus yang sebenarnya bobot dicari. Nanti selanjutnya begitu. 2 kali 0,3 si X, kemudian min 3 kali 0,4, maka diperoleh adalah Z-nya adalah min 0,1. Nah, ini di sini Z-nya lebih kecil 0. Jadi output perseptronnya kan 0 ya. Karena Z-nya lebih kecil 0. Tadi aturan mainnya di sini ya. Y sama dengan 1 jika Z lebih besar sama dengan 0 atau Y sama dengan 0 jika sebaliknya. Sebaliknya maksudnya berarti otherwise, ini berarti ya otherwise dari Z lebih besar sama dengan 0 adalah Z-nya negatif. So, jadi output perseptron milihnya yang mana? Yaitu yang 0 ini. Tetapi targetnya kan 1. Targetnya kan 1. So, this means that we have to use clause 3. Ya, jadi kita harus menggunakan pernyataan yang ketiga dan menambahkan input vektor dengan vektor bobot. Ya, gitu ya. Jadi apa di sini 0,3, 0,4, kemudian di sini 1, biasnya karena biasnya itu masuk ya 0,5, maka X0-nya itu kan 1, biasnya berapa? 0,5. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, W, B. Perhatikan tanda panah di sini ya, ini notasi bahwa nilai W dan B, nilai W, B ini diperbarui oleh ini jumlahan ini, W, B plus X, 1. Gitu ya. Tata tulis secara matematis ataupun algoritma. Secara algoritma. Jadi bukan sama dengan, tapi dia diperbarui nilainya. Jadi kalau coding ya, ruas nanti di coding dia nulisnya sama dengan W, B sama dengan W, B plus X1, itu artinya nilai W, B yang di sini itu ditambah X,1 mengupdate W, B yang di sebelah kiri. Ya. Oke, semoga ini tidak masalah. Jadi pada kasus klasifikasi data berlabel 1 itu harus benar 1. Data berlabel 0 harus benar 0. Nah, masalahnya tidak begitu kalau data kita adalah pixel atau gambar. Nah, ini yang kita sebut kasus parity. Ya, saya menyingkat sekian halaman banyak dengan menyebut langsung kasus parity, yaitu bahwa kasus ini bisa terjadi bahwa data berlabel 1 tidak terbaca 1, data berlabel 0 tidak terbaca benar 0. Nah, sehingga Rosenblatt model, ya ini tahun berapa ya, 1950-an atau 60-an,
itu memperbaiki dengan activation function yang kemarin sudah disampaikan tentang keberadaan ketidaklinearan atau ketidaktelitian, itu kemudian ditambahkan activation function. Nah, di sini activation function-nya adalah sigmoid gitu ya. Sigmoid yang kalau nilai berapapun yang masuk dalam fungsi itu negatif ya, maka akan bernilai 0, dan kalau yang positif bernilai 1. Itu aturan Maidnya. Jadi ada yang menuliskan dengan model seperti ini ya. Ini penyesuaian saja ya, semoga. Jadi dari internet penampilannya begini ya. Kalau dari buku lebih rigid tata tulisnya. Begitu juga yang internet ini ada yang membahasakan ya binary classification dengan cara ini ya. Jarak antara W dengan hasil klasifikasinya, yaitu targetnya 1 atau 0 ya notasinya. So mungkin bisa teman-teman sambil dengarkan sambil membaca yang lain-lain boleh ya. Misalnya di Wikipedia juga membahasnya secara lebih sederhana karena ini standar ya, ilmu yang pertama berkembang untuk NN. Jadi yang pertama, perseptron ini menggunakan sigmoid. Dengan melihat bentuknya langsung orang tahu maksudnya gitu maksudnya. It makes a lot of sense gitu ya. Sigmoid memetakan sembarang nilai real ke bernilai 0 atau 1 ya, yang mencirikan juga bentuk ketidaklinearannya ya. So neuron dapat menerima nilai negatif ya sebagai input dan masih akan menghasilkan output. Jadi di sini inputnya yang di sini ya, yang di horizontal. Ini artinya ini bisa negatif begitu, tetapi output bisa 0 atau 1. Ya, misal kalau di daerah sini ini batas threshold-nya gitu. Batas threshold-nya ya ini mungkin untuk kelas yang pertama, ini untuk kelas yang kedua gitu ya. Toleransinya tergantung kita yang menentukan si T tadi ya, threshold-nya. Nah, tetapi kemudian berkembang juga untuk fungsi aktivasi yang lain yang kita sebut ReLU yang berbentuk seperti ini ya. Bahwa ReLU ini memilih maksimum dari 0 atau X untuk input yang sedemikian ya. Jadi kalau batasnya ini di sini ini gambar ya. Ya ini hasil fx-nya 0. Lebih dari ini adalah X, nilai X. Yang diambil nilai fungsinya adalah nilai X ya, nilai X-nya. So dan ini lebih lebih sering digunakan karena optimasinya menggunakan stochastic gradient descent itu lebih efisien. Kemudian dikatakan scale invariant. Jadi kalau kita skalanya berbeda-beda tidak terpengaruh hasil klasifikasinya. Maksudnya gitu. Itu si scale invariant. Ya. Nah, kemudian untuk data nonlinear gitu itu perseptron ini nggak bisa digunakan sehingga dikembangkan multi perseptron. Nah, kemultiannya bagaimana? Gitu ya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi di neural network itu ada pemetaan ya antara input dan output yang tidak linear, dan di multi layer perseptron ini ya bisa lebih dari satu hidden layer dengan banyak neuron ya, bisa menggunakan banyak neuron.
Nah, ini perbedaan antara perseptron dan multi layer perseptron itu, perseptron biasanya menggunakan fungsi aktivasi relu atau sigmoid, sedangkan multilayer perseptron dapat menggunakan sembarang fungsi aktivasi. Nah, sembarang itu yang mana saya tidak list ya, misalnya ada tangen, fungsi tangen, kemudian ada hiperbolik, ada macam-macam fungsi aktivasi ya. Silahkan bisa dicermati begitu. Nah, kita masuk ke bagian kedua ya. Jadi multilayer perseptron, motivasinya bagaimana ya? Idenya tadi ya, kalau ada input numerik dengan input gambar. Input numerik itu tadi daftar bilangan yang sudah jelas-jelas nilainya berapa. Tapi kalau gambar itu biasanya diterjemahkan menjadi piksel. Nah, jadi proses kalau piksel sehingga kita punya matriks ya. Matriks yang masuk ke input. Tadi kita cuma punya kolom aja gitu ya, satu kolom atau bahkan hanya 2 neuron. Ya, tetapi mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube bagaimana kalau dari gambar itu piksel-piksel dikerjakan dengan backpropagation-nya seperti apa begitu ya, atau NN-nya seperti apa. Nah, jadi ini pikselnya nggak cukup kalau atau dengan gambar piksel tidak cukup dengan perseptron tadi. Contoh sederhana ya. Contoh sederhananya ini ada data tinggi dan berat badan orang, itu kan numerik ya. Tapi kemudian gambar orang itu dengan fotonya kemudian ditampilkan dalam piksel, itu hitam dan putih. Ya, untuk mendapatkan data orang dengan tinggi lebih dari 175 cm, ya kita bisa memilih tabel. Misalnya pilih dari tabel dengan anggaplah variabelnya adalah cm gitu, lebih besar 175. Nanti ketemu ya orang yang tingginya lebih dari 175. Tapi kalau ini gambar hitam putih dalam piksel, biasanya yang gelap itu -1, yang terang 1 misalnya gitu. Nah, kita perlu mengklasifikasikan tinggi orang dan mengurutkan. Ya, jadi ini bukan bilangan tapi piksel. Bisa jadi kesimpulannya 155 cm bisa dengan tinggi 175 cm. Itu kasus yang klasik atau sederhana yang disampaikan di buku yang saya gunakan. Nah, multi-layer perseptron, MLP, bedakan dengan NLP. NLP itu Natural Language Processing, kalau ini multi-layer perseptron. Jadi itu terdiri dari fully connected neuron dengan fungsi aktivasi nonlinear. Ya, paling sedikit itu trilayer. Ya, untuk menjelaskan ketidakliniaran data. Itu maksudnya. Ya, paling sedikit ada 3 layer di dalam. Nah, jadi misal ya, misal angka 6 dan 9 kalau divisualkan itu hampir serupa. Kalau secara numerik kan enggak, 6 dan 9 pasti berbeda. Ya. Nah, algoritma dalam piksel itu kan dapat merotasikan ya, nanti dapat merotasikan gambar. Nah, dan algoritma bisa membaca kalau dirotasikan bahwa 6 dan 9 sama. Gitu. Ya, jadi itu hati-hati sehingga multi perseptron ini yang dikembangkan untuk hal itu ya, kasusnya diperluas. Ini ilustrasi yang dari internet ya, di mana ada satu ini punya W1 banyak ya, di sini juga punya W2 banyak, punya WN banyak ya, has input and output layer dan punya hidden layer dengan banyak neuron yang tergabung bersama ya, maksudnya tergabung mungkin banyak ya. Kemudian perseptron, kalau
di perseptron, neuron harus mempunyai fungsi aktivasi paling tidak relu atau sigmoid, tadi sudah disebutkan, sedangkan multilayer perseptron dapat menggunakan fungsi aktivasi sembarang. Oke. Ya. Nah, kemudian multilayer perseptron ini disebut juga dalam kategori feed forward. Ya, feed forward. Artinya feed itu kan diberi makan ya, feeding. Ya, diberi makan artinya diberi data, kemudian untuk melangkah lebih lanjut yang kemudian terkait dengan fungsi aktivasinya. Ya. Dan di sini ya tidak mungkin dalam algoritma ini hanya dilakukan sekali jalan dari misalnya dari gambar ya ini dari input langsung ke fungsi aktivasi ya terus ada fungsi aktivasi lagi untuk ke output gitu sekali jalan itu tidak ya sehingga untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam arti errornya kecil perlu ada namanya back propagation. Jadi prosesnya nanti balik untuk mendapatkan bobotnya ini diupdate. Nah, ya sehingga diilustrasikan seperti ini. Nah, ya. Jadi kalau feed forward dengan memperhatikan MSA sebelah ini kok kursorku kok enggak nampak nih. Ya. Kemudian kalau back propagation itu gradiennya dihitung. Ya, kemarin kita sudah belajar menghitung gradien, tapi ini akan lebih detail lagi. Begitu sekalipun mungkin agak berat mencermati, ya agak berat mencermati. Oke, so singkatnya di sini ya, singkatnya nanti kita akan lihat lebih detail karena saya gabung-gabung dengan penjelasan di lain. Ya, back propagation itu mengupdate W ya dengan W lama tadi yang dari forward ya feed forward atau forward pass ada yang mengatakan begitu dengan koreksi eta grad E. Kalau kemarin kita pakai eta nabla L atau grad L gitu ya, loss function ya. Nah, kalau buku ini pakai notasi E. W-nya bobot, etanya itu disebut learning rate, yaitu tadi koreksi yang bisa kita pasang biasanya antara 0,1 sampai 1 ya atau sampai ya di antara 0,1 sampai 1 atau bilangan positif di antara 0 sampai 1. Dan ini disebut cost function. Jadi ada yang disebut cost function, ada yang loss function, mana yang betul. Pada prinsipnya ada perbedaan, tetapi sementara kita anggap sama dulu ya. Sama dulu gitu ya. Jadi ini kan idenya hampir sama seperti kemarin. Atau ada yang menuliskan dengan cara seperti ini ya. W diperbarui pakai panah, W min eta E. Kalau kita sebelah kanan pakai W yang baru. Ya. Terus disebutkan this is not circular. Ini seneng ngomong nih orangnya ya. Ini bukan berputar gitu. Maksudnya diupdate atau diperbarui. Yang kita sebut sebagai proses rekursi. Ya. Ya, jadi kalau di algoritma boleh nulis W sama dengan W min eta gradien L atau gradien E ya begitu, tetapi maksudnya ruas kanan memperbarui yang ruas kiri. Ada juga yang menuliskan begini ya, ada yang juga yang begini mengganggu ya notasinya seperti itu di internet ya toh ya mungkin lebih menjelaskan maknanya apa. Ketika prediksi salah, dia akan memperbarui persamaannya sendiri apa? Ya, ada komentar. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke
penyusunannya, gradiennya ya. Tadi ada pertanyaan kalau pakai ini nggak bisa baca, saya baca dulu ya. Mana tadi? Komentarnya apa Mas Yus ya? Kok nggak masuk di sini? Kalau dulu prediksi suatu nilai harus menemukan persamaan pemeroleh hasil prediksi yang baik. Berarti kalau pakai NN, hal ini dilakukan oleh sistem. Sehingga kita tidak perlu mencari persamaan seperti fitting ya Bu. Ketika prediksi salah, dia akan memperbarui persamaannya sendiri sehingga errornya kecil. Ya, sementara pemahamannya begitu ya. Nanti susunan persamaannya ada begitu ya. Nanti kita tinggal nambah hidden layer nanti. Kita lihat prosesnya dulu ya. Jadi dulu prediksi harus menentukan persamaan. Ya betul. Ya, misalnya sekarang ini yang penting Z sama dengan B plus sigma WI XI WI gitu kan. Ya, sigma XI WI. Nah, W-nya itu kita cari. Begitu bobotnya. Ya, modelnya hanya itu aja. Sementara ini begitu ya. Kemudian masuk ke fungsi sigmoid. Ya, atau fungsi aktivasi contohnya sigmoid. Kemudian nanti juga mungkin masuk lagi aktivasi lagi dan seterusnya. Tergantung konstruksi hidden layer-nya. Nanti kita lihat ya. Jadi tadi pertanyaannya betul. Jadi kita tidak perlu menyusun model macam-macam. Hanya mengikuti ini bentuk ini W sama dengan W new sama dengan W old eta grad E. Nah, grad E ini bagaimana itu dibuat? Ya, si E atau loss function itu kemarin kita sudah ya setengah dari sigma T0 min Y0 square. Ini enggak enak ya notasinya. Kalau kemarin adalah apa? Y data dan Y model. Ya toh? Y data dan Y model. Y data itu variabel target itu di sini adalah T0 ini. Y model atau ya betul. Itu adalah yang sigma XIWI plus B tadi. Atau sigma XIWI. Gitu ya, sehingga dicari W-nya. Nah, kemudian dari sisi untuk mendapatkan W yang terbaik, maka kita kan harus mencari grad E minimum. Ya, E ini kita minimumkan, berarti kita menyusun grad E sama dengan 0, gitu toh. Nah, grad E sama dengan 0 itu apa? Jadi karena di sini memuat W dan B. Nah, di mana Y itu selain W dan B juga fungsi sigmoid. Yang diberi notasi di sini Y, ya, fungsi sigmoidnya atau fungsi aktivasinya, sedangkan Z itu sigma, Z-nya ini adalah sigma XI WI. Ya. Ya, ini kalau kita lihat ya, lupakan ini Y memuat W dan B maupun ada sigmoidnya, lupakan dulu, kita lihat konstruksinya ini. Ya toh. Nggak enak ya notasinya. Baik. Jadi kita lihat ini kalau kita turunkan, ya, lupakan tanda sigmanya dulu, ya, maka ini menjadi 2 T0 min Y0 kali min 1 dan 2-nya kali setengah sehingga min T0 min Y0, gitu ya. Semoga ini juga bisa dipahami karena basic yang kemarin sudah saya singgung. Kemudian sekilas di sini E tidak memuat Z, tetapi di dalam Y ini tadi, ya.
si Y sama dengan apa tadi? Apa? Modelnya ya, modelnya. Tadi T adalah targetnya, berarti datanya. Nah, ini T targetnya atau datanya. Nggak enak ini notasinya ya. Kemudian do E do Z0 berarti padahal ini kan enggak nampak nih Z0-nya. Ya udah, yang kelihatan kan Y0 berarti do E do Y0 harusnya gitu ya. Do E do Y0 dulu baru kali do Y0 do Z0. Ini kalau seolah ini kita kalikan kan udah betul ini. Do Y0-nya saling cancel dengan do Y0 yang sebelah bawah sehingga diperoleh do E per do Z0. Nah, do Y0 per do Z0 ini adalah yang fungsi aktivasi yang sigmoid ya. Semoga masih ingat saya ini karena share mungkin ini yang kemarin kita turunkan ya supaya ini PDF kan enak kalau PDF cepet toh. Nah, artinya kita terpaksa dihafalkan atau karena sering muncul ya toh. Karena itu turunan fungsi sigmoid. Nah, ini kan YI min YI data. Nah, fungsi target ini ada sigma ZI. Sigma XIW plus B. ZI-nya XIW plus B. Tetapi ingat ini bukan sigma kali XIW plus B, tetapi XIW plus B ini dipetakan lewat fungsi sigmoid. Fungsi sigmoidnya adalah yang kita punya di sini ya. Nah ini hampir sama toh. Ya, yang ternyata kita bisa turunkan. Nah ini ya, ini yang tadinya notasi Y0 1 min Y0 gitu ya. Nah, jadi ini atau dijelaskan di sini. Nah, bala hilang. Nah, tadi supaya enggak susah. Ya ini notasinya beda-beda ya. Nah, tadi yang turunan tadi di mana? Kita belum sampai regresi 2. Nah ini ya, maksudnya ini. Do Y do Z tadi adalah ini. Y0 1 min Y0 gitu notasinya. Oke, semoga cukup masuk akal. From current. Nah, oke, tapi kita bersyukur nanti tinggal menggunakan, paling enggak saya sedang mencari-cari contoh-contoh soal menurunkan matematika gitu ya, tapi nanti kok terlalu lama codingnya nanti enggak segera-segera masuk. Nah, ya, kemudian do E do Y0. Secara berturutan, ini kan ada indeks 0, berarti ada Y yang ke-1, kedua, ketiga, karena ada beberapa hidden layer misalnya. Jadi di sini with respect to YH. Ya. YH di sini ya, di do E do YH itu adalah do Z0 do YH do E do Z0. Ini kalau kita coret Z0-nya dipenuhi ya. Dan do Z0 do YH itu adalah kan tadi Z itu sama dengan WX plus B ya. WX plus B. Nah, sehingga hasilnya adalah si W ya, do E do Z0. Nah, ini ada di penjelasannya di paling bawah ini. This step made from do E do Y0 to do E do YH
as the heart of backpropagation. Jantungnya di situ, ya. So, sebagai catatan kecil dari persamaan di situ, kita bisa lihat bahwa do Z0 dari logistik atau sigmoid ke do YH itu adalah CW. Ya. So, once we have do A, do Z0, it's very simple to get error derivative terkait dengan bobot. Ya, yaitu ini. Nah, ini. Alah, diperbesar. Nah, ini. Jadinya do E, do W, jadi turunan loss function atau cost function terhadap masing-masing W itu adalah ini do Z0 do W tadi ada ya, dan do E do Z0. Jadi ini YI do E do Z C. Singkatnya ini kita peroleh bentuk yang kita lihat tadi di depan, bahwa si W yang baru akhirnya di-update dengan ya gradien ini, yaitu WI new atau yang baru adalah yang lama ditambah atau minus gitu ya. Tadi kapan minus kapan tambah ya, yaitu learning rate eta do E do W yang turunan do W yang old. Artinya ini di iterasi yang sama. Kalau di sini kata iterasi adalah epoch. Nah, yang kemudian dikemas dalam notasi vektor, kalau ini tadi komponen wise, notasi vektor adalah ini. Ya. So, selanjutnya nanti akan ada pembahasan, kalau di buku itu mengatakan learning rate akan dibahas lebih lanjut ya. Ada apa? Learning rate-nya fix atau yang adaptif gitu ya, adaptable global learning rate atau adaptable learning rate for each connection. Jadi berubah sesuai dengan urutannya atau keterkaitannya dalam denier. Selama ini kita pakai yang konstan. Jadi dalam rangkaian NN bisa jadi learning rate berubah. Ya, itu pemodelan learning rate itu maksudnya. Oke, kemudian nah mari sekarang kita belajar bersama. Yang ini semoga bisa dicermati juga sembari kalau ada dua perangkat bisa sambil lihat apanya programnya begitu ya, saya supaya cepat juga tanya di ChatGPT. Nah, nanti caranya tanya gimana ya, sesuai permintaan kita, bahwa proses tadi akan dikerjakan secara manual gitu ya, yang kemudian diiterasi untuk beberapa kali yang kita sebut sekian epoch ya. Jadi iterasi di bahasa data science disebut epoch. Saya belum tahu alasan filosofinya kenapa namanya epoch. Harus ada alasannya ya. So, sekarang ada input seperti tadi ya, 0,23 dan 0,82, targetnya 1. Ini pertanyaan menarik tadi yang Yosia. Kita nggak mikir modelnya, tetapi yang model yang kita pikirkan adalah model neural network-nya, gitu ya. Kemudian dengan input ini, target adalah 1. Nah, bagaimana NN mengerjakan? Itu goalnya dari latihan di sini.
Nah, bobotnya dari A ke C itu diberi notasi beda lagi di sini ya. W1 0,1. Nanti di coding saya nulisnya WAC biar enak ya. Kemudian W2 itu WAD 0,5. Ya, ini adalah bobot-bobot yang diduga dulu ya. Jadi ketika kita melakukan iterasi, kita tetap harus menduga. Nah, ini di numerik standar juga begitu. Ya, apakah kita sudah peroleh target yang dikehendaki, berarti dugaannya cukup, udah betul gitu. Atau di random boleh ya, kalau tadi bisa pakai random bisa. Tapi ini anggaplah input ya. Kalau ini banyak di input satu-satu kan susah ya. Nah, bobot dari B ke C, mana tuh kursorku, B ke C yaitu 0,4, di sini notasinya W3, B ke D itu W4 0,3, ini tadi W3 0,4, C ke F, ini saya beri notasi F, kalau di buku aslinya itu E, karena nanti keliru dengan notasi E tadi, do E, ya, error tadi. Jadi saya tutupi ini ya, saya tutupi pakai E. Jadi kalau di buku dia nanti pakai E, nah ini kan dia ada E sama dengan setengah T min Y kuadrat, nah itu kan enggak, jadi enggak enak ya. Jadi C ke F itu 0,2, D ke F 0,6. Ya, kemudian ini outputnya. Begitu. Prosedur yang umum yaitu melihat layer dan neuron pada layer ya. Kemudian third neuron atau contohnya third neuron in the first layer or 1,3 ya. Mana kok 1 dan 3? Oh, neuron ke 3 dari layer yang pertama. Notasinya ini ya. Neuron ketiga dari layar pertama. Mana ada neuron ketiga dari layar pertama? Kok OR 1,3? Kok aneh sini notasinya? Input layer text to input neuron A yaitu XA 0,23 dan neuron B yaitu 0,82. Udah betul ya? Oke. Kemudian, ini mungkin notasi saja ya. The target training case XA dan XB harus yaitu 1, sebagaimana dinotasikan sebelumnya, hidden output layer have the logistic activation function, also called logistic non-linearity, yaitu sigma Z sama dengan 1/1 plus E min Z. Kalau saya nulisnya tadi kemarin itu pakai X ya, sigma X. Mari kita hitung pertama ya. Pertama, the first step is to calculate the output of C and D. Ya, jadi nilai untuk C and D outputnya apa? Dari nilai A dan B. Ya, yang di C, YC maksudnya, atau si Z ya, ini maksudnya Z, ZC. Ya, karena notasi Z-nya nggak ditulis eksplisit di sini ya. Itu adalah sigma dari atau fungsi sigmoid dari nilai besaran ini 0,23 kali 0,1 0,82 kali 0,4, betul ya, masuk ke C, yaitu nilai Z yang kemudian dipetakan oleh fungsi sigmoid, yaitu 1/1 plus E pangkat min Z, Z-nya adalah 0,351. Hasil ini tadi ya, jumlahan, percaya aja ya. Percaya ya, siapa namanya? Rengki. Angka-angkanya ini.
bukunya adalah buku Springer, jadi saya percaya. Mau dihitung boleh ya, silakan 0,23 kali 0,1 tambah 0,82 kali 0,4, itu artinya input di A kalikan bobotnya yang menghubungkan ke C, input yang B yang menghubungkan ke C kali bobotnya, kemudian hasilnya adalah 0,351, masukkan ke sigmoid 1/1 plus E pangkat min 0,351 adalah ini. Ya, nanti komputer yang melakukan. W1, W2, W3 itu diketahui ya, Bu? Ya, tadi saya sampaikan bahwa itu sebagai nilai awal bobot. Kita beri. Ini nanti kita cari harusnya. Ini yang mungkin agak membingungkan ya. Saya dulu numerik pertama kali itu saya ya bingung. Ya toh, mau mencari akar suatu apa namanya? Fungsi ya. Misalnya persamaan kuadrat kemudian kita gambar. Kalau kita gambar kita bisa menduga ya. Nah, itu perlu diduga dulu. Gitu ya. Misalnya Y sama dengan X kuadrat, ya apa, kalau kita cari X0, Y0 itu peminimumnya X0-nya adalah X sama dengan 0, peminimumnya ininya 0, terus kita cari pakai numerik gitu kan misalnya. Nah, kita duganya di sekitar 0, enggak mungkin di sekitar 5 misalnya, atau 1 mungkin masih bisa ya, dengan algoritma harusnya diperoleh 0, X0 yang menyebabkan nilai Y sama dengan 0. Nah, jadi ini dugaan itu adalah yang diharapkan nanti dekat dengan nilai-nilai yang sesuai dengan menuju ke target harapannya, tapi tidak selalu. Mungkin sampai 100 kali atau 1000 kali baru nanti diperoleh ya. Misal begitu. Jadi ini nilai awal. Ya. Oke. Ya, tujuannya apa toh? Tujuannya mendapatkan W yang paling baik. Untuk hanya di sini hanya 2 iterasi. Jadi W nanti ini diperbarui. Berapakah itu gitu. Ya. Baik. Nah, now we use YC and YD input to the neuron F ya. Ini kita input hasilnya 0,5868 5898 kali bobotnya dari C ke F itu 0,2, untuk yang dari C, yang D 0,6 ya, dikalikan, kemudian sigma dari 0,4708 itu adalah masukkan ke sigma Z 1/1 plus E min Z 0,4708. Hasilnya 0,6155. Nah, padahal targetnya berapa? 1. Jadi dengan model ini, dengan dugaan yang pertama dengan bobot-bobot ini, maka dengan input seperti ini, ya, dengan model layer yang begini, ya, jadi yang di model layer ya, nggak persamaan matematikanya. Persamaan matematikanya cuman XI, WI. Itu kita peroleh 0,6155. Ya, yang berarti sekarang tinggal toleransi kita 0,6155 cukup bagus enggak? Belum. Nah, diproses lagi harusnya. Nah, sehingga ini di sini ditulis, now we need to calculate the output error. Recall that we are using the mean squared error, yaitu ini. Squared, ini ya, dikuadratkan. So, we plug the target 1, yaitu nilai target 1, dan output 0,6155 pada E ini. Nah, hasilnya adalah errornya itu 0,0739. Nah, terus no, we are all set the calculate the derivative. Gitu. Errornya nih sebetulnya cukup bagus ya. Nah, 0,07. Nah, tapi kita pengen lebih teliti lagi. Gitu. Nah, sampai bagaimana? Jadi kalau hanya sampai di sini diterima, maka nilai W yang
yang kita tetapkan tadi di awal, ya sudah, itu adalah W yang terbaik untuk mendapatkan target 1 dengan error sekian, padahal nilai targetnya 0,6155. Hasil prediksinya. Ya. Nah, kemudian dengan proses memperhatikan gradien untuk proses back propagation, begitu, maka ini berjalan mundur. Bener enggak ya? Saya cek ya. Nah, itu. Ini jalan mundur ya, sampai W3. Begitu, W3 baru diperoleh. But we know prosedur. So, W6. Nah, ini kita lihat goalnya aja. Jadi, W1 new yang terbaru untuk setelah berjalan balik untuk diperbaiki dengan gradien-gradien tadi. Nanti kalau ini kita telusur ya lagi ya, ulang. Itu yang ini yang dihitung sekarang atau yang diperoleh ya, atau hasil hitungan adalah ini. Nih, ya. Jadi ada W1 new 0,1, padahal tadi berapa? W1-nya tadi duganya adalah 0,1. Tapi di sini 0,1 something. W2-nya 0,502. Di sini adalah 0,5. Ya, hampir sama. Gitu. W3 0,4. Tadi ya 0,4, tapi di sini ada update sehingga sekian angka di belakang koma itu penting ya. Begitu. Kemudian W5 juga diperbarui. W5-nya tadi juga 0,2. Mana tadi ya? W6-nya segini. Dengan error menurut batasan tadi, square root tadi itu adalah 0,0739. Itu baru 1 kali back propagation. Ya, baru 1 kali. Nah, ada juga yang kemudian, ya nanti kita telusur lagi ya, kita bisa melakukan forward pass baru dengan bobot baru untuk menjelaskan errornya itu sudah mengecil. Nah, itu. Ya, jadi YC new di situ, YC new berarti kembali ke gambar ya. Sigma dari, ya ini aku yang nggak enak di sini ya. Harusnya pakai dua layar yang bisa langsung pindah-pindah gitu ya. Ini saya tidak bisa. Ya, gambarnya sini boleh di copy mungkin ya. Tak copy ini, jadi beberapa ini saya ulang-ulang copy karena supaya bisa mengikuti ya. Goalnya mana? Nah ini. Goalnya ini hanya untuk pengingat aja. Nah, slide from card. Maaf, ini yang E adalah F, begitu. Ya, jadi ini kalau kita perhatikan, we can now make another forward pass with new weight to make sure that the error has decreased. Jadi menggunakan hasil Y, hasil WW yang baru ini untuk mendapatkan si variabel targetnya kan diberi nama si Y ya. Hasil pemetaan fungsi sigma, sigmanya di dalamnya adalah XIWI. Di mana di sini menuju C itu 0,23 kali
0,23-nya dapatnya dari mana? Yaitu nilai X, ya toh. Dan 0,1-nya W1 new, betul? Ya. Kembali ini yang C ya. Dari sini kembali ke C tapi dengan bobot yang baru, gitu maksudnya. 0,82 dengan bobot baru yaitu W3 karena ini ke sana W3 0,4024 yaitu ini toh sama dengan sigma 0,351 sama dengan 0,5873 dan YD-nya adalah YD new itu secara sama bisa dihitung yaitu 0,5907. YD-nya apa? Yaitu ini tadi WA ke D yang baru dikalikan si X, ya toh, si X berapa tadi? XA ini XA-nya 0,23 dan YD new. Ya ini silahkan ya dimainkan. Itu 0,82 kali nyambung ke dari B ke sini ini berapa tadi? B berapa nih? W berapa? Ya, yaitu ini gambarnya rapat cetok. Antara W1, W2, W3, W4 itu ada di sini toh. Di sini ya, A, B, C, D itu W1, W2, W3, W4. Sedangkan C ke D, W5, W6. Gitu ya. Nah, jadi kita lihat setelah diperbarui W-nya ini, maka errornya menjadi lebih kecil. Ini 0,0699. Di sini 0, apa tadi? Mana tadi? 0, sebentar. Ya, E-nya 0,06. Ya, harusnya 0,7 mana tadi? E semula. Tadi mungkin saya lewatin ya bahasnya ya. E semula. Loh, kok nggak ada E semula? Sebentar. Tadi ada tuh harusnya. Nah, ini ya. Semula dari yang dugaan tadi 007, setelah W-nya diperbarui, diperoleh 0069. Nah, proses ini tadi yang kita sebut dengan backpropagation. Jadi diberi ada input bobot, yes, kemudian diperoleh, terus diperbarui dengan memperhatikan turunan ini. Ya. Untuk sementara, adakah komen sebelum masuk ke bagian codingnya? Jadi ini backpropagation-nya di sini ya. Ada any comment? Ada komentar yang mungkin untuk menyerap? Stop presenting. Nah, bukunya di mana itu? Semoga teman-teman juga bisa lihat bukunya di entire screen. Bukunya adalah, nanti kita masuk bagian kedua yaitu coding sebentar. Sesuai dengan tahapan itu, tadi tahapan kecil-kecil per layernya dengan gradiennya saya tidak tunjukkan, tapi bisa dilihat di sini ya. Nah, ini di sekitar halaman 1. Ini undergraduate topic in computer science ya. Hello, it is undergraduate.
Tapi karena background kita beda dan ini apa? Springer ya. Saya cukup tajam untuk membahas secara teoritis dan bisa dimanfaatkan oleh deep learning. Yang nyari e-book itu Pak Bambang. Ya kalau sudah ditulis dalam e-book biasanya lebih bagus diikuti, lebih enak ya. Nah, ini feed forward neural network. Saya ambil dari sini. Contohnya sayangnya tidak sesuai contoh. Ya, sehingga saya membuat contohnya itu ngikuti dari sini ya. Semoga teman-teman lebih jelas untuk melihat notasi yang di sini. Begitu barangkali ada yang kelewat-lewat. Ya. Baik, ini. Ya, ini ya. Jadi mulai dari sini itu ya. Nah, learning rate-nya kok nggak main di situ ya. Jadi sekilas ya dalam perhitungan tadi kita belum pernah mendengar learning rate toh di komputasinya. Nah, itu datangnya menurut saya berdasarkan apa namanya? Karena parameter yang timbul karena metode ya. Bukan parameter fisis gitu ya. Fisis itu yang sini data, maksudnya parameter-parameter yang ataupun parameter atau variabel yang terlibat di dalamnya. Jadi untuk gradiennya diupdate di situ. Bentar, saya cek dulu sekilas ya. Dalam perhitungan learning rate-nya ini enggak ada ini ya. Kita enggak apa? Beda notasi di sini learning rate enggak ada input learning rate gitu loh. Nah, ya, itu yang menyebabkan hasilnya nanti agak beda dengan program. Ya. Nah, ini toh turunan-turunan di sini enggak ada nih learning rate, angka learning rate to get W2 new, W4 new ya toh. Nah, ini enggak ada toh. Nah, mana? Oh, ini mungkin ya. Nah, ini ada 0,7 learning rate-nya. Ada nih. From current slide. Nah, mungkin ini ya. 0,7, 0,4 main bla bla main 00035. Ya, ini kelihatan kalau ini gradien. Ini learning rate-nya diatur di situ enggak sampaikan tapi di situ mengambil 0,7. Ya. Semoga saya enggak salah. Oh, ini di sini juga begitu. W5 new tadi kita ngelompat ya. 0,7 ini kali 005 ya. Ini learning rate-nya fix. Ya, fix, tidak berubah-ubah. Gitu ya. Nanti bisa diupdate. Kalau dirubah gimana, Bu? Silahkan pelajari ya. Oke, tadi saya nunjukkan bukunya supaya lebih percaya diri. Begitu. Diulang. Supaya enggak kelamaan juga. Ya ini ya. Tadi ini seperti itu gambarnya supaya lebih jelas. Ya toh. Ya, ini W-nya itu di sini W1, W2, W3, W4 di antara ABCD, W5, W6 begitu. Ya, kalau pakai indeksnya kebanyakan mungkin agak repot. Saya kurang tahu purpose-nya di sini ya, tapi mungkin meringkas ya, meringkas. Oh, ini ya. Ini ada garis patah-patah ini, garis kecil-kecil. Ini untuk menunjukkan bahwa si D ini memuat ZD dan YD gitu ya. Mungkin maksudnya begitu ya. Kemudian ini notasinya kita lihat tadi sudah ya, ini semoga YC, YD tadi sudah, YF juga sudah.
begitu. Kemudian E-nya 0,07. Nah, ketika E 0,07, kemudian kita ingin perbaiki yaitu dengan menuju ke update ya CW, mengupdate CW dengan memperhatikan ini dengan aturan rantai. Kenapa W5 dulu? Ya, toh ini di sini. Now we are all set the to calculate derivative. We will explain how to calculate W5 and W3, but all others which are calculated with the same procedure. Jadi dia hanya menunjukkan W5 dan W3 saja, yang lainnya itu bisa dihitung secara sama. Mengetiknya kan satu-satu. W5 tadi yang di C ya. Yang di C. W3 tadi yang antara B dan D ya. Bisa semoga enggak ya. C ini W5, W3 yang ini B dan C, W3 ya. Nah, aspect propagation pada arah yang berlawanan, maka menghitung W5 itu lebih mudah dan kita akan kerjakan lebih awal gitu ya. We need to know how to change W5 yang mempengaruhi nilai E, dan kita akan menggunakan perubahan itu untuk meminimalkan E. Ya. Digunakan aturan rantai, do E do W5 itu adalah ini. Percaya ya. Jadi ini kapan? Karena yang ada pertama kali YF, W5 tadi adalah dari berapa tadi? C ke C ke C ke F, ke F ya, langsung ke F. Ya, karena gambarnya ada E-nya tapi itu kita buat F ya. Di sini notasinya F. Ya, kalau kita lihat kita cancel masing-masing, jatuhnya do E do YF gitu ya. Jadi aturan rantainya di situ supaya nggak berlama-lama. Kemudian do E do YF itu tadi E adalah setengah T min Y. T min Y kuadrat. Ya, terus kita turunkan terhadap Y sehingga menjadi min T min YF. Ya, T-nya siapa? Target. Ya, yaitu 1 in our case. Kemudian YF-nya tadi 06155. Ini dari mana? Kalau ngelihat per layar gini nggak enak ya, jadi gampang lupa. Semoga bisa dipahami. 06155 dari sini, yaitu YF ya. YF itu 0615. Dimasukkan sehingga ketemu ini. Kemudian menulis do YF do ZF. Ini kita masih ingat ini fungsi sigmoid sehingga hasilnya YF 1 min YF. Sehingga dimasukkanlah YF 1 min YF tadi 0,6155 1 min itu. Ya. Yang kemudian dihitung. Ini nanti kita tidak masuk coding ini. Do ZF do W5. Terus ZF sendiri yaitu tadi datangnya dari C dan D. Berarti dari YC-nya D kali bobotnya W5 dan YD kali bobotnya itu. Ya. By using the rule of differentiation, W6 diperlakukan seperti konstan. Ini. Karena ini kita perlu do ZF per do W5. Yang punya W5 ini saja. Ya, jadi turunannya adalah YC. Ya, sedangkan W6 dianggap konstan. Kenapa bisa konstan? Karena tidak memuat W5. Ya. Jadi ini hasilnya adalah hanya YC, yang ini 0. Dan kali W5-nya
ya. W5-nya by using the rule diturunkan terhadap W5, maka hasilnya YC. Ya toh. YC-nya 0,5868. We take this value back to chain rule and get ini. Ya. Masukkan, tempelkan hasil-hasil tadi di atas, maka diperoleh itu min 0,0533 secara sama ya. Ini harusnya ada PR kecil ya, toh silahkan ya. Do W6 kok bisa min 0,0535. Nah, ngikutin. Bukunya di halaman 111 ya. Itu boleh ya, buku kerja. No, all we have to do is use this value in general with update rule. Jadi dengan learning rate 0,7. Sehingga W5 adalah W5 old minus eta 0,7 do W5 adalah angkanya ini tadi dan negatif ya, negatif sehingga diperoleh ini. Ya. W6 tadi kan sudah punya nilainya ya. Sudah punya atau diperbarui ya. W6 tadi di sini suruh mengerjakan sendiri. Do W6 itu ini. We repeat the same process to get blah. Ya, sehingga diperoleh W6 ini. Ya, ini yang bagian PR kecil kalau ingin memahami notasi turunannya. Ya. Now we can continue to the next layer, but an important note is first we will be needing value W5, W6 to find derivative W1, W2, W3, W4. Ya, jadi turunan paling yang di akhir itu 5 dan 6 temu, kemudian dicari W1, W2, W3 yang baru. Nah, ini di sini konstruksinya sudah ada. Begitu. Ya. Sehingga diupdate nilai W3 W baru, W4 baru dan itu. Pak Franky sekilas garis besarnya paham enggak Pak Franky? Karena ini matematikanya terlalu banyak, mungkin dilihat online nggak enak. Mbak Ratu, ya Pak Franky? Harus papan tulis kayaknya nih Bu. Harus pakai Ya, papan tulis kayaknya. betul. Ya, tapi mungkin ya Pak Bambang biasanya nulis-nulis manual, tapi karena sudah ditulis di sini kan kelamaan ya kalau nulis ini. Iya. Masuk codingnya. Ya, semoga ide dasarnya paham ya. Mbak Ratu paham ya? Mbak Ratu. Halo Bu. Paham kan? Ini saya tanya yang tadi Franky itu alumni matematik, Mbak Ratu yang bukan matematik. Semoga turunan parsial ini pernah kenal ya, Ratu? Pernah Bu. Baik. Kok aku ketemu lagi? Ya, baik ya. Kemarin sudah kita sampaikan itu apa namanya akal-akalannya atau cara kerjanya. Kita belajar cara kerjanya neural network itu kok ada layer-layer itu sampai banyak gitu kok ya bisa dalam waktu 1 detik misalnya. Itu hitungan seperti ini. Ya, tapi kita ingin tahu secara matematis gimana, jadi silahkan ya mau ditulis lagi. Ini Mbak Tiara sudah saya suruh kerjaan untuk menuliskan ulang, tapi juga perlu memahami. Gitu ya. Jadi tidak hanya ngopi, nggak enak kalau hanya ngopi gitu ya. Nah, ini sebagai aplikasi diferensial pada AI ya. AI itu memuat deep learning di mana dalamnya neural network. Itu bisa diceritakan dengan ini.
di mana ada 2 data, hanya 2 data nilai numerik, yaitu 0,23 dan 0,82, punya target 1, bagaimana mendapatkan target 1 dengan error yang minimum. Itu menurut versi ini. Baik, supaya nggak terlalu berkepanjangan, proses itu kemudian kita masuk di bagian program, sekalipun mungkin ada sedikit perbedaan, yaitu di mana tadi? Tadi aku udah buka. Nah, ini ya. Berarti di sini dan mahasiswa boleh langsung download, boleh ya. Jadi ngerunning sendiri boleh, tapi dicermati. Kontrol minus. Kemudian di kuliah hub. Kemudian di semester antara tadi foldernya, dan kalau mau bekerja di tempat sendiri jangan lupa ya, oh ini belum pakai data ya, belum pakai data. Ini ya ada 2, yang satunya nurut buku, tapi belum saya kupas karena tidak sesuai dengan yang saya bicarakan, sehingga saya masuk pada contoh multilayer perceptron latihan 1 dengan tahapan yang tadi ya. Nah, ini supaya cepat ya. Nah, jadi ini yang versinya adalah versi manual gitu ya. Manual itu dalam arti manual tapi dibantu oleh komputer coding. Misalnya sigmoidnya didefinisikan ya. Jadi kalau nanti kita akan menggunakan TensorFlow, Keras begitu ya. Nanti kita lihat mana, tapi di bangunan layer-layer begitu kita panggil. Nah, di sini masih manual yang diketikkan di sini, yaitu fungsi sigmoidnya di sini sudah ada, kita definisikan 1/1 plus eksponen min x, karena ini bahasa Python berarti pakai NP, sehingga manggil import NumPy SNP ya, mungkin lama ndak coding. Kemudian kita turunan perlu ya untuk tadi ya, do y do z ya, do y do z. Jadi ini sigmoid derivatif, hasilnya adalah tadi notasinya tadi y kali 1 min y gitu kan ya, yd kali 1 min yd misalnya. Nah, ini boleh diberi nama x, boleh y, boleh apa saja sejauh pada fungsinya, yang penting sesuai input x-nya ini apa, variabelnya itu adalah x ya, di sini pakai x gitu. Terus oke, input datanya adalah 0,23 dan 0,82 ya. Target outputnya adalah 1 ya. Kenapa pakai NP array bla bla bla, ini menyesuaikan dengan nanti dengan fungsi yang ada di bawahnya. Jenis datanya harus dibuat dalam array, di sini array input data dalam array ya, di sini dalam array yang isinya 1 gitu ya. Oke, ini jadi sebetulnya fungsi turunan sigmoid mungkin jangan dulu ya, ini jangan dulu gitu ya. Yang kita ketahui dari gambar itu adalah input data, ya udah ketik input A, input B gitu kan. Terus kita buat array dan target. Nah, gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bobotnya yang kita perlu inisialisasi. Kemudian saya buat WAC, WAD,
WBC, WBD, WCF, WDF. Gambar tadi ya. Sebetulnya gambarnya bisa di-plug-in di sini kalau mau lebih cepat. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Jadi tadi sebetulnya hanya input dulu ya. Jadi belum tadi sigmoid derivatif itu belum ada harusnya ya. Tapi karena nanti dibutuhkan baru didefinisikan di atas gitu. Nah, tadi kan ada XI, WI, terus plus B gitu ya. Terus ada hidden C dan hidden D, apakah perlu ada biasnya? Ini saya beri biasnya itu saya buat 0 dulu. Nah, tuh toh 0 dulu kan boleh B plus sigma XI, WI. Jadi kemudian learning rate 0,7. Nah, tadi ada forward ya, feed forward. Kemudian kita perlu memperbaiki yang kita sebut back propagation. Ya. Nah, seberapa lama atau berapa kali kita harus memperbaiki? Nah, itu kita gunakan epoch, ya kan? Kalau misalnya sudah kembali ketemu W yang baru, masih errornya belum sesuai yang dikehendaki, terus kembali lagi ke forward, terus backward lagi gitu ya. Itu kira-kira alurnya. Nah, saya membuat epochnya itu 3 karena saya ingin melihat perubahannya. Ya. Nah, si C ya karena dia dalam ini diberi nama hidden C input supaya enak. Ini kita gunakan input A kali WAC, input B kali WBC, kemudian bias hidden C. Nah, bias hidden C itu boleh diberi angka, tapi sementara saya beli 0, gitu ya. Boleh, jadi silakan, ya namanya pemodelannya di situ. Nah, hidden C output adalah sigmoid, ya kan? Sigmoid hidden C input, jadi fungsi aktivasinya didefinisikan di atas, gitu maksudnya. Ya, jadi tadinya semula dianggap nggak ada, ini menjadi ada. Terus hidden D juga begitu, ya hidden D input A, WAD, ya, bentar. Hidden C udah betul ya ini ya. Input A, WAC, input B plus WBC. W kali WBC plus bias hidden C. Dan hidden C output adalah itu hidden C output ini akan menjadi apa? Akan menjadi input bagi F yang terakhir, ya kan? Nah, jadi hati-hati ya toh. Nah, yang D juga begitu dari A dan B. Jadi input A WAD, input B WBD, bias hidden D. Gitu. Ya. Terus output layernya F itu dari hidden C output. Nah, ya kali WCF hidden D output kali WDF plus bias output. Ya, lagi-lagi bias ini masih sebagai masukan yang inisial saja. Jadi saya nolkan aja lah gitu ya misalnya. Karena tadi di hitungan matematikanya tadi nggak masuk ya, nggak masuk ada bias gitu. Nggak ada toh? Sekilas ya. Kemudian predicted output yaitu sigmoid output F, ya kan? Jadi ini outputnya harus masuk ke sigmoidnya dan error adalah 0,5. Tadi sesuai rumusnya target output min predicted output pangkat 2. Ya, pangkat 2-nya itu bintang-bintang 2. Oke. So, saya tadi ya ini
1000 epoh ngapain sih ngeprintnya 1000, udahlah karena epohku kecil ya ndak usah. Ya, ini kalau ini supaya kalau ada 1000 ini supaya tidak perlu semuanya tapi yang habis bagi, tidak habis dibagi 1000 ya angkanya ya. Jadi saya lupa ini habis bagi atau sudah habis bagi atau itu 0, maka errornya tertulis, artinya tidak perlu semua epoh ditulis maksudnya gitu ya. Nah di sini kita menghitung gradien untuk output layer, maka perlu ada derivatif sigmoid sehingga didefinisikan di atas sana gitu kira-kira. Jadi mau tulis di bawah boleh ya, tapi kan itu fungsi, cukup sekali saja supaya tidak dalam loop. Jadi sigmoid derivatif sudah didefinisikan, yaitu kali predicted output ya, kali predicted output. Oke. Kok kali dimasukkan predicted output. Tadi ada yang masuk jadi terganggu. Ya, jadi dimasukkan dalam fungsi predicted outputnya yang mana tadi? Itu nilai yang diperoleh pada forward tadi ya, predicted output. Jadi sesuai apa namanya? Sesuai konstruksi matematikanya. Nah, terus diupdate. Nah, ini diupdate ya. Nah, update-nya bobot dan bias gitu ya. Yaitu apa? WAC sama dengan WAC ditambah ya toh. Di sini input A kali hidden C delta. Ya, tadi rumus matematikanya di sini ya. Hidden C error output delta kali WCF. Ya. Output delta adalah sigmoid derivatif predicted output. Nah, oke, supaya tidak terlalu banyak dibaca, tapi kira-kira seperti itu ya, update bobot dan biasnya diperbarui ternyata juga ya. Bias hidden adalah hidden C ditambah itu bias hidden C ditambah hidden C delta kali learning rate, atau biasanya tadi notasinya learning rate kali itu tadi nabla tadi ya. Ini turunan masing-masing ya. Bias output adalah sama di sini adalah bias output ditambah output delta kali learning rate gitu ya. Notasi plusnya ini perhatikan, itu artinya di sini. Gaya bahasa Python. So, ini hasil trainingnya gitu ya. Ya, mari kita belum tak running di atas ya. Belum tak running loh di atas. Ini tadi sudah. Jadi ini masih matematikanya. Nah, besok kita akan pakai fungsi yang ada di Python gitu ya. Saya sendiri masih banyak belajar begitu karena bergantung ke Pak Surya ya. Ini tiap epoch, nah ini kalau kita lihat sudah menurun errornya. Jadi outputnya 0,62, tadi 0,69. Kalau dianggap bagus ya cukup, tapi kalau enggak ya epochnya diperbanyak. So, and then what happen? Karena epoch diperbanyak, maka saya ingin menggambar hasil antara epoch dengan errornya sehingga agak diupdate di sini, yaitu saya tambahkan ini. Mana? Tambahnya adalah mana sih? Gambar. Ya ini. Ya. Nah, ini ya. Error. Are you still okay? Mana sih tadi tambahnya adalah kita harus mendefinisikan tempat menambahkan. Ya ini misalnya ya. Yaitu errors ya.
training loop, epoch list, dibuat list yang masing-masing nanti dituliskan, isinya dari sini diisi ya oleh coding, begitu. Kemudian kita cari, sebentar, kasus 2 enggak usah, kita cari hasilnya, begitu, dan jadinya seperti ini. Dan kalau sudah puas dengan hasil itu, ya cukup, gitu. Itu kira-kira, dan teman-teman semoga sudah running dan bisa memanfaatkan multi-layer perceptron dengan back propagation-nya sudah dijelaskan. Semoga ini menginspirasi bahwa baru saja itu hidden layer 1, tapi sudah cukup rumit. Tak bisa dibayangkan kalau sekian banyak, yang kemudian orang-orang berlomba-lomba untuk membuat coding sampai ada lombanya ya, neural network itu ada lombanya. Nah, minggu depan kita bisa lihat ya toh tampilan berbagai lomba. Mungkin teman-teman bisa baca di internet yang terkait pengembangan NN untuk mendapatkan efisiensi, akurasinya dihitung, waktunya dihitung gitu ya, dengan komputer mana. Nah, gitu. Ya, jadi saya ingin ada mahasiswa yang mungkin ikut lomba yang di Kaggle. Denny pernah ikut tapi jadi enggak, saya lupa sampai sejauh mana, tapi sepertinya hanya sekedar ikut ya, belum ada hadiahnya juga lumayan. Semoga ini bisa dipahami ide dasarnya. Any comment? Saya stop sharing. Devina, jelas ya? Sama Lea? Siapa yang duluan ngomong? Iya, jelas Bu. Ya, semoga ini menginspirasi. Sebetulnya ada latihan soal yang di luar negeri sana yang kuliah NN gitu, terus mereka menghitung W-nya secara manual tadi seperti di buku. Nah, apakah kita cukup diligent untuk ke sana begitu ya? Itu ada, karena kita kalau di akreditasi ada soal dan jawabnya, ada enggak untuk kegiatan ini selain project gitu, supaya paham teorinya gitu. Semoga bisa hunting sendiri begitu, dan supaya nanti teman-teman yang mempunyai kasus dan ingin dibicarakan dengan NN bisa dipersiapkan, bisa sharing di luar jam kuliah ini untuk dibahas bersama dulu di luar kuliah, supaya nanti kalau disaringkan di sini menjadi lebih mudah, lebih tidak makan waktu, bisa dicermati dulu begitu. Tentunya dengan Pak Surya ya, saya kira yang cukup cepat untuk mengerjakan, dan saya lebih ke math background-nya. Demikian saya kira yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jelas ya, nggak ada komen apa-apa ya? Cukup? Cukup Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi sudah kok ya. Saya kira itu saja pertemuan kita pada